Oke, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor satu. Nah, ini kalau nggak salah terkait dengan gerak dua dimensi ya, atau lebih tepatnya gerak parabola. Ya, nanti nggak tahu ya kalau apakah ada gerak melingkar. Nah, nomor satu, seorang atlet lompat jauh dengan sudut 15 derajat terhadap horizontal dan lajunya lompatannya adalah 19,6 meter per sekon. Jarak lompatan horizontal yang dicapai ini jarak terjauh lah ya. Jadi ini kalau misalkan kita gambarkan itu kurang lebih seperti ini ya, set. Ah, nah, terus kemudian ini tuh ke sini tuh, nanti kan pasti pasti begini gitu ya. Lintasannya. Nah, ternyata katanya tuh ini tuh besarnya 15 derajat gitu ya. 15 derajat di sini. Nah, 15 derajat di sini. Nah, di sini set katanya V0-nya itu sebesar 19,6 meter per sekon gitu ya. Nah, yang ditanya tuh adalah dari sini ke sini itu nilai X-nya berapa atau alias X max-nya tuh berapa gitu ya kan. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita bahas parabola itu berlaku dua sumbu. Dua sumbu ini, sumbu X itu adalah GLB gitu ya. Kemudian untuk sumbu Y itu adalah GLBB. Ya. Nah, untuk mencari X max ini karena dia ada di sumbu X, maka kita gunakan analisis yaitu adalah kita analisis sumbu X-nya itu menggunakan rumus GLB gitu ya. Nah, maka untuk mencari X max itu adalah ya rumusnya adalah V0x gitu ya, atau Vx dikalikan dengan T untuk X max. Nah, di sini kenapa kok bisa dia ke atas bisa ke bawah? Karena ketika dia ini, maka di sini ada yang namanya V0x dan kemudian ada V0y gitu ya. Nah, V0y. Nah, untuk V0y sendiri itu V0x-nya adalah V0 dikalikan dengan cos 15, berarti V0x-nya adalah 19,6 kali dengan cos 15 gitu ya. Kali cos 15 gitu ya terus ya. Nah, ini langsung kita nanti pakai kalkulator aja. 19,6 kali dengan cos 15. Jawabannya adalah sebesar 18,93 gitu ya. 18,93 meter per sekon. Nah, terus untuk V0y-nya berarti V0 dikalikan dengan sin 15. Berarti V0y-nya adalah 19,6 kali dengan sin 15. Berarti V0y-nya adalah, ya ini kalau misalkan kita hitung ya, 19,6 kali dengan sin 15 itu jawabannya adalah sebesar 5,07 gitu ya, 5,07 meter per sekon. Ya sudah. Nah, di sini Vx-nya berapa? Nah, perlu diingat di GLB itu kecepatan dia itu pasti stabil ya. Jadi Vx di sini pasti nanti pakai V0x. Nah, Tx max-nya gimana? Nah, Tx max-nya di sini itu kita nggak bisa cari langsung gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa langsung pakai analisis sumbu X, nggak bisa karena ini adalah satu-satunya rumus yang bisa pakai. Maka dari itu kita muter dulu gitu ya, kita muter ke sumbu Y. Nah, jadi ketika dia geraknya ke samping sini, di satu sisi dia bergerak naik ya sampai ke sini, lalu dia nanti gerak turun lagi ke sini. Maka dari itu Tx max di sini itu sebenarnya adalah T naik ditambahkan dengan T saat dia turun. Gitu ya. Nah, ketika dia naik dan dia turun, ini pasti nilainya sama ya. Di GLBB kan kita sudah belajar ya, ketika dia benda dilempar ke atas gitu ya, maka ketika dia naik sampai titik tertinggi dan dari titik tertinggi dia turun sampai ke paling dasarnya itu pasti nilainya sama gitu ya. Nah, maka dari itu kita cari salah satunya aja. Nah, dari sini kan kita berangkatnya dari awal, maka kita berangkat awalnya aja, yaitu adalah ketika dia T-nya naik. Nah, maka ketika T-nya naik berarti kita bahas titik tertinggi saja. Nah, ini kita pakai GLBB. Nah, di sumbu Y gitu ya, VTY sama dengan V0Y gitu ya.
ditambah dengan A kali dengan T. Nah, VTY-nya itu 0. Karena ketika di sini ya, yang berjalan tuh adalah ke sini aja. Ketika dia titik tertinggi, VTY-nya itu 0 nilainya, gitu ya. Nah, V0Y-nya itu berapa? V0Y-nya itu adalah 5,07. 5,07. Nah, ditambah dengan di sini pakai minus 9,8 deh ya. Minus 9,8 kali dengan T. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal cari gitu ya, nilai T-nya berapa. Ya sudah, berarti 0 sama dengan 5,07 kurang 9,8 T. Berarti tambah 9,8 T, jadinya berarti 9,8 T sama dengan 5,07. Nah, ya sudah, ini berarti kita sama-sama bagi 9,8 ya. Berarti nilai T-nya ya tinggal kita hitung nih. 5,07 dibagi dengan 9,8. Maka jawabannya adalah 0,52 ya, 0,52 sekon. Ya sudah, berarti di sini langsunglah kita balikin ke sini gitu ya kan. Nah, maka Tx max di sini itu sama dengan 2 kali 0,52. Karena perlu diingat naik dan turun itu pasti sama. Berarti Tx max itu sama dengan 0,52 kali dengan 2, itu jawabannya adalah 1,04 ya. 1,04 sekon. Ya udah, balikin lagi ke sini gitu ya kan. Nah, berarti X max itu sama dengan Vx-nya adalah 18,93 dikalikan dengan 1,04. Maka nilai X max-nya gitu ya, nilai X max-nya adalah sebesar 18,93 kali dengan 1,04. Jawabannya adalah 19,6872 ya, 19,6872. 19,6872 meter. Loh, kok nggak ada? Ya, coba nih ya. Sekarang kita tes dengan menggunakan rumus jadi gitu ya. Rumus jadi. Nah, di mana untuk rumus jadi itu adalah X max sama dengan V0, ini saya sambil ngecek untuk rumus ya. V0 kuadrat kali dengan sin 2 theta atau sin 2 alfa ya, bebas, per G gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau emang mau nurunin rumus sendiri pun juga bisa kok ya. Tapi nggak saya bahas di sini karena apa namanya, nanti kelamaan. Tapi kalau misalkan nanti emang memungkinkan untuk dibahas di akhir pembahasan ya, nanti akan saya bahas saja ya. Oke, berarti untuk X max-nya benar V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke. Nah, lalu kalau kita masukkan berarti V max sama dengan gitu ya. V max sama dengan V0-nya itu adalah 19,6. 19,6 dikuadratkan kali dengan sin 2 kali 15 berarti sin 30 per 9,8 gitu ya kita pakainya. Berarti di sini X max-nya sama dengan, langsung aja ya kita pakai kalkulator. Jadi di sini 19,6 kita kuadratkan kali dengan 0,5 per 9,8. Nah, jawabannya adalah 19,6 ya, 19,6 meter. Dan jawabannya sama nih. Nah, berarti ya ini nomor 1 jawabannya nggak ada. Nah, terus kemudian saya lihat nih di BMP-nya ya, di RBV gitu ya. Saya lihat ternyata nilai V0-nya bukan 19,6 yang dimasukin, tapi 14,7. Nah, nanti kalian coba nih kalau masukkan 14,7 dengan konsep yang seperti ini nih yang di atas nih. Nah, nanti jawabannya bener nggak? Nih jawabannya 11 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini pun juga soalnya aneh gitu ya kan. Nah, ini sebuah bola dilempar ketika mencapai titik tertinggi. Apa sih gitu ya kan. Nah, ini tuh sebenarnya ada hubungannya dengan yang di atas ini. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Nah, maka laju bola itu ketika mencapai titik tertinggi. Ya, kalau laju bola itu sampai titik tertinggi ya jawabannya
Ini lihat dulu laju bolanya kita bahas apa, gitu ya kan. Nah, kalau semisal kita bahas untuk nomor 2 ini, kalau dibaca nggak teliti, perlu diingat ya, laju bola di sini, jadi jawabannya kalau dibilang jawabannya 0 salah. Perlu diingat di sini, ketika di nomor 2 di sini, untuk nomor 2 ya, mungkin saya kerjain di sini aja. Nah, ketika sampai misalkan kita punya lintasan gitu ya, ketika kita punya lintasan kurang lebih seperti ini, gitu ya, kurang lebih, maka ketika sampai di titik tertinggi sini, ya di sini hanya berlaku Vx saja, gitu ya. Nah, Vty-nya nggak ada, Vty-nya 0, gitu ya. Vy-nya tuh 0 di sini, Vy-nya 0. Karena kalau misalkan V-nya dia total 0, berarti nggak bisa lanjut ke kanan dong. Ya kan, masa dia diem ya, gitu kan ya. Ya sudah, dari sini berarti V yang di titik tertinggi gitu ya, V di titik tertinggi itu berarti ini VY nya tuh sama dengan 0. Ya sebenarnya kalau nggak mau di itu, sebenarnya sih udah jelas, V di Y max gitu ya, atau V di H max itu adalah ya Vx itu sendiri sebenarnya kalau dilihat dari gambar ini. Cuman kalau emang misalkan kita sebenarnya ya ini kalau kita mau turunkan, misalkan di sini Vx sama dengan ya pasti ada angkanya gitu ya, misalkan ada angkanya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau emang kita tulis ini Vx gitu ya, maka dari sini ya kalau semisal Vy max sama dengan ya akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Maka Vx kuadrat tambah dengan 0 kuadrat, maka untuk Vy max gitu ya, Vy max di sini ini akar kuadrat dari Vx kuadrat, alias berarti bisa kita simpulkan bahwasanya Vy max itu gitu ya sama dengan apa? Sama dengan Vx. Nah, jadi dari sini Vy max sama dengan Vx, Vx itu adalah V0 dikali atau V0x gitu ya. Nah, karena di GLB di sumbu Y itu kan berlaku GLB. Artinya berarti kecepatan di mana aja itu pasti sesuai dengan kecepatan awalnya. Karena kecepatannya stabil. Maka V0 dikalikan dengan cos. Cos berapa? Cos 30 ya, cos 30. Ya sudah, berarti ini untuk Vy max itu Vy max itu sama dengan 20 kali cos 30 itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Nah, tapi di pilihan gandanya nggak ada ini, jadi kita anggap saja pakai angka ini aja ya. 20 akar 3 itu 1,7 sebenarnya ya, 1,7-an. Jadi sebenarnya ini 10 kali 1,7, jawabannya sekitar 17. Maka dari sini udah sebenarnya sudah terjawab bahwasanya nomor 2 itu adalah yang C ya. Nah, tapi ini kita langsung aja pakai kalkulator 10 akar 3 gitu ya. 10 akar 3 tuh jawabannya adalah sebesar 17,32 ya. Jadi di sini Vy max itu sama dengan 17,32 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang C. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut ke nomor berapa? Nomor 3. Nah, laju peluncuran sebuah peluru 2 kali laju pada ketinggian maksimumnya. Peristiwa ini terjadi jika sudut kemiringan laras setapan pada sudut horizontalnya sebesar berapa derajat gitu ya. Laju peluncuran oke. Berarti jadi tuh kalau kita gambar gitu ya. Di sini set. Oke. Nah, di sini ada set. Oke, ketika di titik tertinggi di sini hanya ada Vx gitu kan ya. Nah, ini adalah Vx. Kemudian di sini ada V0 ya kan? Benar nggak? Ada V0 di sini. Gitu ya. Ini ada V0. V0. Kemudian di sini ada tetanya di sini. Nah, ternyata katanya V0 di sini itu adalah 2 kali Vx katanya. Ya, gitu ya. Jadi katanya tuh di situ V0 di sini itu 2 kali Vx di saat 2 kali Vy max gitu ya. Dimana Vy max ini adalah Vx itu sendiri gitu ya kan.
Nah, V0-nya di sini itu, nah di sini ya langsung kita masukin aja. V0 sama dengan gitu ya, 2 kali Vx. Nah, berarti V0 sama dengan 2 kali V0x. V0-nya adalah 2 kali dengan V0 dikalikan dengan cos theta. Nah, berarti dari sini kita sama-sama bagi V0 gitu ya, atau kita sama-sama bagi V0 per 2 deh gitu ya, atau kita kali dengan yang namanya V0 2 dikalikan dengan atau dibagi dengan 2 V0 gitu ya, dibagi dengan 2 V0 sehingga ini jadinya adalah setengah sama dengan cos theta. Nah, cos berapa sih yang hasilnya adalah 30 derajat? Cos berapa sih gitu kan ya? Nah, jawabannya adalah ya 60 derajat ya. Oke, 60 derajat. So, jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Terlebih dahulu, sebuah bola dilemparkan dari permukaan tanah membentuk kecepatan awal. Oke, dari sini berarti sudah mengindikasikan bahwasanya yang dibahas itu adalah ya gerak parabola ya, karena di kecepatan awalnya itu ada dua sumbu, ada V0x dan ada V0y gitu ya. Jadi kalau ini kita gambar, ada V0-nya pasti miring gitu ya, dengan sudut tertentu. Oke, so kita bikin seperti ini. Nah, ini ada V0x, ada V0-nya, ya kan? Kurang lebih di sini ada V0x gitu ya, dan ada bla 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 bla, ada V0y gitu. Nah, kemudian lanjut lagi, pada saat posisi bola xi tambah yj. Oke. Di sini kita nggak tahu nih di mana nih ya. Kita nggak tahu di mana. Let us say bahwasanya ada di kurang lebih di sini nih. Semisal nih ya, kita nggak tahu nih di sini posisi di sini nih. Ketika di sini adalah apa namanya? Ini adalah x-nya dan ini adalah y-nya. Katanya di sini adalah x, 10 gitu ya kan. 0,10 tapi nggak tahu nih t-nya berapa. Nah, maka ketika di sini nih ketika di sini 0,10 ternyata kita punya informasi bahwasanya v di situ adalah ketika ini masih di bagian sini ya, belum sampai ke turun. Kenapa kok bisa tahu? Karena dilihat nih vektornya. Ini ke arah kanan dan ini adalah ke arah atas. Ya, bukan ke arah bawah. Karena kalau misalkan dia udah turun pasti ini VY ya, VY-nya tuh pasti dia ke bawah minus gitu ya. Karena V-nya di sini adalah 8i tambah 6j gitu ya. 8i tambah 6j. Nah, artinya berarti bisa kita katakan kecepatannya itu apa sih namanya, mungkin lebih kita tuh seperti ini gitu ya kali ya. Nah, ini kan masih terhadap V gitu ya. Ini masih V. Jadi kita ikutin aja di sini. Di sini tuh ini adalah V-nya, dimana di sini katanya dikasih tahu bahwasannya di sini Vx-nya itu 8 gitu ya, 8 meter per sekon, dan kemudian ke atasnya ini adalah Vy-nya adalah 6 meter per sekon gitu ya, 6 meter per sekon. Ketika ini kalau kita ukur dari sini ke sini itu adalah 10 meter gitu ya. Oke, ya sudah. Percepatan gravitasi yang berlaku di sini G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini GJ karena yang berlaku percepatan gravitasi ya hanya di sumbu Y-nya aja, gitu ya. Oke. Terus kemudian ketinggian maksimumnya berapa? Oke, jadi yang ditanya tuh dari sini ke sini nih sebenarnya. Dari sini ke sini tuh berapa sih? Gitu ya. Ya sudah, berarti di sini ketika kita mau mencari Y max, berarti kita pakai analisis sumbu Y di LBB berarti. Nah, kita mau pakai yang mana? Gitu kan ya. Nah, kalau semisal kita mau pakai yang S sama dengan V0YT gitu ya, ditambah dengan setengah AT kuadrat, ya monggo. Gitu ya kan. A-nya udah ada, minus 9,8. T-nya harus cari nih. Gitu ya kan. Nah, untuk mencapai titik tertinggi. Gitu. Nah, atau kita bisa pakai ini VTY kuadrat
sama dengan V0Y kuadrat tambah 2AS. Nah, mana yang lebih enak? Ya, yang sebelah kanan. Karena kita nggak perlu nyari T lagi. Kita langsung ketemu nih S-nya berapa, VT-nya udah jelas 0. Nah, tinggal kita cari V0Y-nya. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, nanti S-nya di sini adalah jadi Y max. Karena di sini 0 kuadrat gitu ya. 0 kuadrat sama dengan V0Y kuadratnya ini gitu ya, ditambah dengan 2 kali dengan minus 9,8 kali dengan Y max. Nah, tapi biar enak, berarti V0Y-nya ini kita hapus sementara dan ini kita oper gitu ya, kita oper. Dan ini ada clue-nya dengan menggunakan clue-nya kita pakai si bagian si ini yang oranye. Di sini katanya VTY yang oranye ini gitu ya, kita bisa tulis VTY kuadrat tambah V0Y kuadrat tambah dengan 2 kali A kali S. Nah, VTY-nya di sini katanya 6 ya, 6 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat, karena yang kita butuhkan adalah V0Y kuadratnya ada. Tambah 2 kali dengan minus 9,8 kali jarak dari sini ke atas berapa? 10 gitu ya. Sehingga berarti ini 36 sama dengan V0Y kuadrat dikurang dengan berapa tuh? Berarti dikurang dengan 98 kali 2 gitu ya. 196. 196. Maka berarti V0Y kuadratnya ini kita tambah 196 ya. Jadinya berarti 136 tambah 196. Jawabannya adalah 232. 232. Ya sudah, kita masukkan ke sini. Berarti ini 232. Ya sudah, berarti 0 sama dengan 232 dikurangin dengan berapa nih? 9,8 kali dengan 2 itu adalah 19,6 ya. Nah, 19,6 Y max. Ya sudah, berarti ini kurangin dengan 232 gitu ya. Jadinya berarti minus 232 sama dengan minus 19,6 kali dengan Y max. Berarti sama-sama dibagi dengan minus 19,6. Berarti ini tinggal kita hitung nih. 232 bagi dengan 19,6. Jawabannya adalah 11,84 ya, 11,84. 11,84 ini adalah Y max-nya. Nah, lihat dapat kita simpulkan Y max-nya adalah 11,84 meter ya. Atau bisa kita pilih jawabannya itu adalah yang B ya. Oke. Jadi di soal ini sebenarnya untuk gerak parabola ini kalian harus kuat sih analisisnya. Karena dasar rumusnya GLB ataupun GLBB saja. Cuman analisis untuk cara bagaimananya ya itu harus konseptual banget gitu. Makanya kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan rumus. Rumus itu hanya dipakai untuk di kondisi tertentu saja. Nah, kayak tadi misalkan di nomor 1 atau nomor berapa yang pakai tulisan warna hitam tuh. Yang X max sama dengan V0 kuadrat kali dengan sin 2 theta per G. Nah, itu aja saya juga ya karena tadi dibahas aja saya masih ingat. Kalau besok ya saya udah lupa karena saya jarang pakai gitu loh ya. Makanya saya biasanya pakai kayak gini. Pahami konsepnya gitu ya. Jadi nanti ketika di sini misalkan ya saya tambahin lagi. Misalkan di sini nih. Maka di sini Vx-nya dia ke samping. Karena kan ini V-nya ya, ini V-nya. Maka Vx-nya ke samping ke kanan ya, Vy-nya ke bawah. Maka nanti dari sini Vy-nya ini negatif, ininya positif. Jadi kalau misalkan di sini aja untuk yang ungu, V-nya itu sama dengan plus bla 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 I kurang bla 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 J. Kayak gitu ya. Makanya kenapa ini saya bisa pede ini dia masih belum nyampe titik tertinggi karena dari vektornya ini 8 meter per sekon I, berarti kecepatan di sumbu X itu 8, sedang ke atasnya tuh 6. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya V0X-nya berapa? Ya V0X-nya ini jawabannya udah ketahuan. Vx itu kan sama V0X itu ya sama dengan Vx yang tadi di
yang di ungu, yang di oranye. Nah, berapa dia? Ya V0x-nya ya jawabannya adalah 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Nah, kalau misalkan mau cari sudutnya berapa nih? Sudutnya berapa? Ya, ini mesti cari V0y-nya berapa, gitu ya kan? Nah, tadi V0y-nya tuh ketahuan tuh, V0y-nya sebesar akar kuadrat dari 232 ya. Ini kalau ngikutin ini nih. Nah, berapa tuh? Ya, angkanya jelek ya. Nah, atau kita tulis V0y kuadrat ya udah begini sih sebenarnya. Terus habis itu ini kita bikin segitiga siku-siku gitu ya kan. Segitiga siku-siku. Ini Vx, ini V0x, ini V0y, ini V0. Ini itu V0 dan tetanya tuh di sini. Ya sudah, berarti untuk mencari tetanya berarti depan per samping gitu ya. Tan theta sama dengan V0y per V0x. Berarti tan theta sama dengan akar kuadrat dari 232 per 8. Nah, yang jelas ini nilai sudutnya pasti positif ya. Nilai sudutnya ini pasti positif. Nggak mungkin negatif. Nah, ya sudah, berarti untuk tetanya berapa? Arctan atau inverse tan gitu ya. Dari ya tadi 232 per 8. Ya sudah, ini mah tinggal kalkulator aja gitu ya. Karena kalau manual ya angkanya jelek banget gitu ya kan. Ngitung akar 232 juga kita nggak tahu hasil secara bulatnya tuh berapa gitu. Lama lah intinya. Bukan nggak bisa ya, bisa tapi lama. Bahkan mungkin malah menghabiskan waktu gitu ya kan. Akar kuadrat 232 dibagi dengan 8 inverse tan ya. Oke. Maka jawabannya 62,29. Ya, seperti ini. 62,29 ya. Oke. 62,29 derajat. 62,29 derajat. Inilah sudutnya gitu. Nah, lanjut ke nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Anda melempar bola ke arah dinding apartemen yang tinggi dengan laju 24 meter per sekon ini ya, harusnya ya 24 meter per sekon. Masa lajunya cuma 24 meter ya, dengan sudut kemiringan 60 derajat terhadap horizontal. Dinding itu berjarak horizontal 30 meter dari titik pelemparan. Nah, bola itu akan mengenai dinding pada ketinggian berapa? Nah, di sini nih ini yang cukup lumayan ini, karena kita nggak tahu nih ketika yang kita bahas ini apakah dia lewat titik tertinggi atau belum gitu ya kan. Nah, jadi tuh intinya kurang lebih seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini dilemparkan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi di sini ada dinding nih, apartemen gitu ya, dinding apartemen ya. Intinya ini apartemennya lah. Nah, cuman nggak tahu nih ya kan. Skenarionya seperti apa. Cuman kita estimasi dulu aja, kita gambar geraknya dulu aja deh, nggak usah repot-repot gitu ya. Nah, jadi kurang lebih geraknya kurang lebih seperti ini, gitu ya kan. Nah, ya sudah. Si V0-nya ini sebesar ini ya, V0 sebesar 24 meter per sekon. Terus habis itu ini kalau kita uraikan jadinya V0x, dan ini ada V0y, yang dimana ini sudutnya adalah 60 derajat gitu ya, 60 derajat di sini. Ya sudah, berarti kita cari dulu nih V0x-nya. V0 kali dengan cos 60. Berarti V0x-nya adalah 24 kali dengan setengah, 12 meter per sekon. Gitu ya. Kemudian untuk V0y-nya ya, untuk V0y-nya adalah V0 kali dengan sin 60. Gitu ya, sin 60. Berarti V0y-nya itu adalah 24 kali dengan setengah akar 3. Berarti 12 akar 3 meter per sekon. Nah, di sini kita mau ngecek nih, katanya nih si dinding itu kalau kita cek jarak horizontalnya itu 30 meter gitu ya, dari titik pelemparan bola dari sini nih. Nah, berarti kita coba cek dulu nih
kita cek ombak ceritanya ya, ibarat kata begitu. Nah, kita cek dulu nih, ini dari sini ke sini tuh berapa? Ya, kita cari dulu nih. Cari mungkin X, Y max gitu ya. Jadi jarak horizontal dari titik pelemparan ke titik tertingginya berapa gitu ya. Nah, supaya biar kita bisa kita tahu nih letak dindingnya di mana. Di sinikah atau di sinikah atau di sini gitu ya kan? Sebelum titik tertinggi kah, atau pas di titik tertinggi kah, atau lewat daripada titik tertinggi gitu ya. Ya udah, berarti X Y max itu sama dengan Vx kali dengan Tx Y max. Tx Y max. Nah, X T Y max ini itu kan adalah ya titik dia naik gitu kan ya, naik ke titik tertinggi. Ya, sebenarnya ini kita ngitung adalah T naik aja gitu ya kan. T untuk naik. Nah, berarti kita bisa pakai analisis tumbuh Y gitu ya, alias GLBB. VTY sama dengan V0Y tambah dengan A kali T. VTY-nya 0, V0Y-nya adalah 12 akar 3 tambah min 9,8 atau min 10 gitu ya. T gitu ya. Nah, berarti 0 sama dengan 12 akar 3 kurang 10T. Nah, kita tambah 10T, berarti jadinya 10T sama dengan 12 akar 3 bagi 10, berarti T-nya adalah 1,2 akar 3 sekon. Gitu ya. Atau ya anggap aja lah, ini langsung kita desimalin aja ya. 12 akar 3 dibagi dengan 10, maka jawabannya segini. Ya, sekitar 2,07 gitu ya. 2,08 lah ya. 2,08 sekon. Lalu kita tarik ke sini, ya kan? Kita balikin lagi. Berarti XY max ini itu adalah Vx-nya adalah V0x 12 kali dengan 2,08. Nah, XY max di sini itu 12 kali dengan 2,08. Maka jawabannya adalah 24,96 ya. 24,96 meter. Nah, artinya di sini kita perbaharui gambar gitu ya. Kita perbaharui gambar daripada gambar yang ada di sini. Kita perbaharui gambar, misalkan ini saya gambarnya ini aja gitu lah ya. Ternyata dari sini ke sini itu adalah berapa tadi? 24,96 meter nih. 24,96 meter. Ini meter kan ya satuannya ya. Oh ya udah, oke, 24,96 meter. Nah, mungkin ini nomor 4 kita hapus saja ya. Nah, ternyata gedungnya di mana nih? Gedungnya ternyata 30 meter dari titik pelemparan bola itu ada di sini. Ini intinya tinggi banget lah gitu ya. Seperti ini. Nggak tahu nih, intinya tuh dinding awalnya tuh yang kena begini. Nah, jadi di sini tuh ini kena titiknya tuh di sinilah. Nah, yang ditanya ini ke sini itu nilai Y-nya berapa? Nah, itulah yang ditanya sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau gitu gimana tuh ngerjainnya, ya kan? Nah, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ini kita lengkapin dulu gambarnya. Dari sini ke sini itu ukurannya adalah 30 meter. Berarti dari sini ke sini tuh berapa ukurannya? 30 kurang 24,96 ya. 30, dikurang 24,96. Jawabannya adalah 5,04 meter di sini. 5,04 meter. Dan perlu diingat, di sini kan berlaku cuman di sumbu X doang kan ya. Gitu ya. Di sini Vx nih. Lalu dia turun. Ya kan? Dia turun nih. Nah, ketika di sini kan berarti VY-nya tuh di sini VY-nya 0 ya, jangan lupa. VY-nya sama dengan 0. Makanya kenapa tidak ada vektor si VY-nya. Ya sudah. Kalau kita mau cari ketinggian berapa dari sini ke sini, ya ini kan udah ketahuan nih ya. Tadi titik tertingginya berapa sih? Oh, belum ada. Ya sudah. Kalau emang belum ada titik tertingginya,
ya tinggal kita cari gitu ya kan, jangan susah gitu ya, jangan terlalu ribet. Ini ke sini, ini Y max-nya berapa kan gitu ya. Ya sudah, dari sini nih T naik, di sini kita oper untuk mencari Y max-nya berapa gitu ya. Y max-nya itu berapa. Nah, ya sudah, berarti bisa kita tulis berarti S sama dengan V0 V0Y kali dengan T tambah setengah kali AT kuadrat. Berarti Y max sama dengan gitu ya, Y max sama dengan V0Y-nya itu adalah 12 akar 3 dikali dengan T-nya itu adalah 2,08, alias mungkin kita tulis ini 12/10 gitu ya. 12 akar 3 per 10. Nah, nanti kita langsung hasil hitungan kalkulator aja. Nah, terus setengah kali dengan min 9,8 ya, karena ini pakai min 10 ya. Kita pakai min 10 berarti. Min 10 kali dengan T kuadrat berarti 12 akar 3 per 10 dikuadratin. Ya sudah, ini langsung aja ya. Berarti 144 kali 3 per 10 gitu ya kan. Terus kemudian dikurang sama 5 kali dengan ini ada 112 akar 3 per 10. Jawabannya adalah 21,6 ya. 21,6 meter. Ya sudah, dari sini ke sini nih 21,6 meter nih. Berarti tinggal kita cari aja nih gitu ya, turunnya berapa dari sini ke sini. Dari sini ke sini tuh turunnya berapa kan gitu ya. Nah, ini tinggal kita pakai cari SC-nya berapa sih gitu ya. Dia geraknya turun nih. Nah, berarti untuk mencari SC yang warna hijau itu ya kita pakai V0Y kali dengan T tambah dengan setengah kali AT kuadrat. Nah, tapi sayangnya T-nya nggak ada kan gitu ya. Nah, maka dari itu kita pinjemlah sumbu X. Nah, di mana ini udah ada jaraknya nih. Nah, jadi Sx sama dengan Vx kali dengan T. Sx-nya adalah 5,04. Vx-nya adalah V0x sama dengan 12 gitu ya. Nah, ini sama dengan sama dengan 12 kali T. Berarti ini sama-sama bagi 12. Berarti T-nya sama dengan, nah tinggal kita hitung 5,04 bagi dengan 12. Maka jawabannya adalah 0,42. 0,42 detik ya, berarti 0,42 sekon. Lalu kita balikin lagi ke sini. SY sama dengan V0Y-nya gitu ya. V0Y-nya apa namanya? V0Y-nya berapa? 0 ya. Karena di sini dia geraknya turun nih, dari sini ke sini doang nih yang kita bahas gitu ya. Yang kita bahas dari sini ke sini. Makanya V0Y-nya tuh 0. Kali 0,42 tambah setengah kali dengan 10 kali 0,42 kuadrat. Berarti SY-nya sama dengan 5 kali 0,42 kuadrat ya. Berapa tuh? 0,882. 0,882 meter. Dengan begitu nilai Y-nya gimana? Ya, nilai Y-nya tuh adalah ya Y max dikurangkan dengan SY. Y-nya sama dengan Y max-nya tadi 21,6 dikurang dengan SY-nya adalah 0,882. Nah, Y-nya berarti berapa tuh? 21,6 dikurang 0,882. Jawabannya adalah 20,718 ya. 20,178 meter. Nah, ini jawabannya ya kita pilih aja yang B karena ini yang paling mendekati gitu ya kan. Nah, ini biasanya terjadi karena ya mungkin angka yang kita pakai misalkan kayak pembulatan atau apapun itu sedikit berbeda dengan opsi yang ada di pilihan gandanya sini. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 5 itu adalah B.
Sebenarnya kalau emang kalian mau ngikutin cara yang ada di buku, dipersilakan. Cuman kalau saya kan karena emang lebih konseptual banget, jadi saya kudu tahu nih si dinding ini itu ada di mana, di depan, di sebelah kiri gitu ya, sebelum titik tertinggi, apa tepat di titik tertinggi atau setelah di titik tertinggi. Karena kalau misalnya udah jelas ada di tempat, di pas banget di tempat, di titik tertinggi, ya kita langsung jawab aja 21,6 gitu ya kan. Jadi nggak perlu repot-repot ngitung ini lagi gitu. Oke, itu untuk nomor 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 sendiri kita punya informasi nih katanya. Sebuah bola baseball meninggalkan pengumpan atau pitcher secara horizontal dengan laju 40 meter per sekon. Bola itu berada ini di 20 meter di depan pengumpan. Ketika bola tersebut mencapai posisi separuh dari jarak itu, bola telah dari secara vertikal. Gimana sih? Telah bergerak secara vertikal kali gitu ya. Kira-kira berapa? Nah, ini mungkin kan gini ya, meninggalkan pengumpan secara horizontal. So, imagine that ini adalah bolanya, kemudian bolanya ini dilempar sekurang lebih seperti ini. Dimana di sini adalah V-nya itu adalah 40 meter per sekon. Nah, berarti ketika dilempar seperti ini karena ada pengaruh gaya gravitasi, maka nanti geraknya begini nih. Ya, anggap aja mungkin sampai misalkan ini adalah dasarnya gitu ya. Nah, lalu nanti barulah sampai tanah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu katanya si ini itu ada di 20 meter di depan pengumpan. Tapi kita nggak tahu nih di mananya gitu ya kan. Nah, tapi semisal kita anggap dulu aja di sini, berarti kita bisa tahu nih waktunya gitu ya kan, waktunya dari untuk ke 20. Karena kalau misalkan begini doang, sebenarnya bisa sih kalau emang mau analisis banget gitu ya, analitik banget kayak yang tadi itu, karena ini V-nya di sini adalah Vx gitu ya. Vx nih. Nah, Vx. Nah, kalau emang kita mau analitik banget, kita mau nyari T-nya misalkan dari sini ke sini, ini adalah nyari X-nya misalkan. Kita butuh T. Tapi masalahnya T-nya itu kita nggak bisa cari. Why? Kalau misalkan kita turun ke sini, minimal kita tahu jaraknya berapa. Supaya tahu waktunya berapa detik lah, berapa menit lah gitu kan ya. Untuk dia jatuh ke bawah. Tapi nyatanya ketinggiannya nggak ada. Nah, maka dari itu ya sebenarnya tuh kalau misalkan tadi yang nomor 5 mau langsung masukin rumus misalkan kayak yang ada di BMP gitu ya. Nah, misalkan di nomor 5 ini nih. Di nomor 5 ini kita cari T-nya nih langsung 2,5 sekon gitu ya. Nah, langsung masukin ke rumus yang ada di Y-nya langsung gitu. Nah, ternyata 21,3 meter. Tapi di sini kita tidak mementingkan kira-kira dia ada di mana posisi dindingnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang tadi kita harus analisis dulu. Gitu. Itu bedanya. Cuman ya kalau emang misalkan mau dianalisis ya harus pakem gitu ya kan. Nah, oke. Nah, ini kalau kita cek katanya misalkan kita gambar aja ya. Ada orang gitu ya kan, ada 20 meter di depan daripada ini. Misalkan ini ada orangnya di sini nih, ya kan? Ada orangnya di sini. Ini dari sini ke sini tuh 20 meter misalkan. Set, orangnya di sini nih. Nah, di bagian sini titik situ. 20 meter. Nah, tapi maunya tuh cuma tengah-tengah di sini aja. Berarti kita butuh dari sini ke sini itu adalah 10 meter saja, ya kan? Nah, ternyata secara vertikalnya tuh bagaimana, gitu ya kan? Nah, yang tadi berarti mau nggak mau kita harus memanfaatkan ya dari sini ke sini tuh ketika di 10 meter tuh butuh berapa detik sih, gitu ya kan? Nah, ya sudah, berarti kita analisis dulu sumbu X. Berarti misalkan Sx sama dengan gitu ya, V
Vx kali dengan T. Nah, Sx-nya adalah 10, Vx-nya adalah si 40 ini kali T. Lalu bagi 40. Berarti T-nya adalah 1/4 ya, alias T-nya adalah 0,25 sekon. Nah, ketika 25 sekon, maka langsung aja kita cari nih posisi vertikal nih ya. Kan ini pasti ke bawah gitu ya kan. Maka SY sama dengan V0Y kali dengan T tambah dengan setengah A kali T kuadrat. SY sama dengan V0Y nya tuh 0 kali T nya itu adalah 1/4 alias 0,25 tambah setengah kali dengan 10 gitu ya, kali dengan 10 kali dengan 1/4 kuadrat gitu ya kan. Atau mau 0,25 juga boleh, atau juga ini kita ngitung pakai kalkulator gitu ya kan. Nah, berarti SY nya sama dengan, ini langsung coret aja, sama-sama bagi 2, berarti tinggal 5 kali 1/16 sebenarnya. 5 kali 0,25 ke kuadrat, jawabannya adalah 0,3125. Itu ya. 0,3125. 0,3125 meter. Nah, jadi jawaban nomor 6 adalah ya yang B, 0,306. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Terlebih dahulu, nomor 7, sebuah golf menumbuk permukaan tanah datar. Laju golf sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar ini dengan T0 saat T0 itu saat bola golf menumbuk tanah. Oke, I don't think so. T0 itu saat bola menumbuk tanah. Ya, ini mungkin yang di T5 kali ya. Nah, terus habis itu ini ternyata yang ditanya untuk nomor 7 adalah sebelum menumbuk permukaan tanah menempuh jarak horizontal sejauh berapa. Ya sudah, sebenarnya ini kita bahas terkait dengan kemampuan membaca grafik gitu lah ya kan. Nah, jadi di sini tuh kecepatan yang dibahas. Ini ketika di detik 0 tuh 31 meter per sekon. Keluarnya gitu ya kan. Kemudian makin lama makin turun. Diwajarkan. Kenapa? Karena ya namanya gerak parabola kan gitu ya. Jadi tuh ini udah jelas nih gerak parabola nih begini gitu ya kan. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang di sini nih ketika dia butuh 2,5 detik di 19 itu ada di sini nih gitu ya. Ini adalah tinggal V-nya aja, Vx VY-nya tuh 0. V-nya 0 berarti Vx-nya adalah 19 meter per sekon. 19 meter per sekon. Yang dimana berarti dari bawah ke atas ini itu butuh waktu berapa? Ya, ini di sini 2,5 ya. 2,5 nih. 2,5. Artinya berarti T naik sama dengan T untuk turun itu adalah 2,5 detik sebenarnya. Jadi naik dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu butuh waktu 2,5 detik, dan dari sini ke sini juga 2,5 detik. Nah, yang ditanya tuh adalah dari sini ke sini nih. Ini ke sini. X max-nya berapa? Ya sudah, berarti tinggal kita jawab. X max sama dengan Vx kali dengan T X max. Ya sudah, Vx-nya berapa? Nah, di sini perlu diingat bahwasanya kan ini pasti ke atas ini adalah sebesar V0 ya. V0 dan ini V0x dan ini ada yang namanya V0y. Nah, mau dimanapun, semisal kita bahas di titik sini pun, ya ketika di sini Vx-nya ya ini pasti 19 meter per sekon juga ya. 19 meter per sekon. Nah, barulah dia ke bawah nih ada nih Vy-nya berapa. Terus ke bawah lagi ini adalah V-nya tuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini berarti X max sama dengan
Vx itu adalah 19 ya. V0x-nya 19, Vx-nya 19 kali dengan, nah naiknya 2,5, turunnya 2,5, maka ini sama aja kayak 2 kali 2,5 alias 5. Nah, berapa tuh 19 kali 5? Berapa tuh? 19 kali 5 itu adalah 5, 4, 95 ya. 95 meter. 95 meter. Maka jawabannya ya nggak ada ya. Jadi jarak terjauhnya adalah 95 meter. Nah, kemudian lanjut nih di nomor 8. Berdasarkan gambar ini ya intinya ditanya nih dari soal ini, berapa tinggi maksimumnya nih? Berapa dari sini ke sini nih? Y max-nya. Ya, Y max-nya berapa? Itu untuk nomor 8. Ya sudah, berarti bisa kita dasarnya adalah SY sama dengan V0Y kali dengan T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, T-nya udah ada nih, naiknya 2,5. Tapi V0Y-nya nggak ada. Nah, lalu gimana tuh kalau mencari V0Y-nya? Nah, disinilah disinilah berfungsi di sini di bagian yang warna oranye. Kita oper dulu nih ke bagian warna oranye. Jadi V0-nya di sini kalau kita lihat data itu 31 meter per sekon. Nah, tapi perlu kita ingat gitu ya kan. V0 ini 31 meter per sekon dan di sini katanya diuraikan gitu ya. Atau mungkin gini, set V0 terus kemudian ini ada plak begini. V0x ini tetanya nggak tahu berapa. Set. Ini V0y-nya. Maka ya di sini sebenarnya juga udah ketahuan nih Vx ini adalah ini 19. V0x-nya juga udah ketahuan ya. V0x-nya adalah 19 meter per sekon. Tinggal nyari V0y-nya. Ya udah, dari sini kan gambarnya kita udah ketahuan. Ini pakai Pitagoras ya. Ini pakai Pitagoras, ini theta, ini V0x, ini V0y, ini V0. Berarti V0 itu sama V0 kuadrat sama dengan, atau ya kita tulis saja V0 kuadrat sama dengan V0x kuadrat tambah dengan V0y kuadrat. V0 kuadrat adalah 31 kuadrat ya, 31 kuadrat sama dengan 19 kuadrat tambah V0y kuadrat. Atau kalau semisal emang kalian mau langsung semisal nih V0y sama dengan akar kuadrat dari V0 kuadrat kurang V0x kuadrat ya juga monggo ya, seperti ngerjain Pitagoras gitu ya kan. Juga nggak apa-apa, pasti nanti hasilnya sama kok. Nah, ini berarti 31 kuadrat jawabannya adalah 961. 19 kuadrat itu 19 kuadrat jawabannya adalah 361 tambah V0y kuadrat. Berarti ini kita kurangin dengan 361 ya. Nah, 361 berarti ini 600, ini V0y kuadrat. Oh ya, nanggung ya. Kalau begitu kita nggak usah pakai yang ini, jangan pakai yang ini. Kita bisa pakai VTY kuadrat, karena udah VTY-nya pasti 0 ya. V0y kuadrat tambah dengan 2 kali A kali SY. Gitu ya. Nah, jadi VTY kuadratnya adalah 0 tambah dengan 600 tambah 2 kali ini kita bikin 10 aja, tapi minus 10 jangan lupa ya kan. Minus 10 kali dengan Y max. Maka 0 sama dengan 600 kurang 2 kali Y max. Berarti ini kurang 600 saja. Jadinya berarti di sini minus 600 sama dengan minus 2 kali dengan Y max. Berarti sama-sama kita bagi min 2. Berarti Y max sama dengan 3 dulu bentar. Ini sorry 20 ya, 20. Ini 20 ya, bagi 20. Jadi ini berarti 3. Maka dapat disimpulkan untuk Y max-nya ini adalah 3 meter.
Maka jawaban yang masuk akal adalah, bentar, 3. Iya, ini tadi 20, betul. 20. Ya, ini jawabannya adalah 3. 600 bagi 20. Oh, sorry, 30 ya. 30 meter. Maka jawaban yang mendekati adalah yaps yang B. Kenapa? Ini kemungkinan besar pakai 9,8 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 8 ya. Makanya kenapa di sini rumus dasarnya itu sebenarnya GLB atau GLBB aja gitu. Intinya di sumbu X itu GLB, sumbu Y itu adalah GLBB. Cuman ya itu harus pinter ngotak-ngatik, harus tahu informasi dasarnya. Kayak misalkan di titik tertinggi itu apa yang terjadi. Terus kemudian untuk konsep di sininya ini vektor gitu ya kan. Nah, itu dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, ke soal nomor 9 terlebih dahulu. Katanya sebuah kipas angin melakukan 1200 putaran per menit. Sebenarnya di sini tuh udah ketahuan bahwasanya ini adalah frekuensi sebenarnya ya. Frekuensi adalah 200 putaran dalam satu menitnya. Nah, jadi di sini F-nya itu kenapa kok saya bilang frekuensi? Karena kalau kita bahas gerak melingkar itu adalah F itu sama dengan N per T gitu ya, alias kalau bahas di gelombang atau getaran juga sama. Frekuensi itu adalah banyak putaran yang terjadi dalam satuan waktu. Nah, di sini F-nya itu adalah 1200 putaran per 1 menit. Nah, di sini kita pakainya satuannya adalah hertz alias putaran per sekon. Berarti ini jadinya 1200 putaran 1200 putaran per 60 detik. Nah, berapa tuh? 20 ya. Jadi di sini 20-nya adalah putaran per detik, putaran per sekon, atau bisa kita tulis juga 20 Hz. Nah, perhatikan ujung kipas ini jadinya R-nya adalah 0,15 meter, 0,15 meter. Kecepatan dan percepatan ujung kipas. Oke. Ya udah, yang A ini adalah V sama dengan omega kali R, ya. Ini V-nya kecepatannya adalah kecepatan linear ya, karena satuannya meter per sekon. Dan percepatan juga sama, pakai meter per sekon kuadrat. Nah, maka V sama dengan omega R. Nah, untuk omeganya ya kita cari dulu. Omega sama dengan 2πf. Berarti omega sama dengan 2pi kali dengan 20. Berarti omeganya adalah 40 pi, satuannya adalah radian per sekon. Ya sudah, berarti dari situ kita langsung bilang bahwasanya V itu sama dengan 40 pi dikalikan dengan 0,15. Nah, di sini berarti V-nya adalah, ya tinggal kita hitung ya, 40 kali 0,15. Jawabannya adalah 6. Nah, 6 apa? 6 pi, satuannya meter per sekon. Nah, tapi nggak ada. Nah, ini kita pakai 3,14 ya. Maka jawabannya kalau kita kali dengan 3,14 itu jawabannya adalah 18,84 ya. Jadi V di sini adalah pi-nya masukin ya. Pakai 3,14 meter per sekon, maka nilai V-nya adalah 18,84 meter per sekon, alias setara dengan yang namanya 19 meter per sekon. Jadi sebenarnya dari sini sudah terjawab, jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kita mau spesifikin lagi nih untuk B-nya. Nah, A itu A di sini adalah alfa kali R. Gitu ya. Nah, tapi karena ini bukan GLBB, kita juga nggak tahu nih ya untuk alfanya tuh berapa, gitu ya kan. Maka ini bisa kita pakai, sebut saja A-nya ini adalah percepatan sentripetal gitu ya. Yaitu adalah rumusnya adalah omega kali R atau V kuadrat per R gitu ya. V kuadrat per R. Berarti AS-nya ini sama dengan 18,84 per R-nya adalah 0,15. Jangan lupa ini dikuadratin ya.
Berarti AS-nya itu berapa? Ya tinggal kita hitung, 18,84 dikuadratkan dibagi dengan 0,15. Jawabannya adalah 2366 ya, 2336,04 meter per sekon kuadrat, atau bisa kita tulis menjadi 2,33604 kali dengan 10 pangkat 3 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Maka dari situ dapat disimpulkan 2366. Nah, maka dari situ bisa kita bulatkan, jadinya berarti 2,4 kali dengan 10 pangkat 3 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya ya terbukti juga ya. Terbukti benar, jawabannya adalah yang A. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengkonfirmasi jawaban aja ya. Oke. So, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Katanya soal nomor 10, sebuah tas dan sebuah dompet terletak pada lantai komedi putar yang sedang berputar pada porosnya. Keduanya berada pada garis jari-jari yang sama. Tas mempunyai jari-jari 2 meter pada garis jari-jari yang sama. Oke. Jadi itu untuk soal nomor 10. Kalau misalkan kita gambar, ini itu adalah pusatnya, maka bisa kita katakan yang di sini nih, ini adalah punya siapa? Punya lintasannya, ya anggap aja lah bagus lah ya. Ini itu adalah 2 meter gitu ya. 2 meter itu ada di sini kurang lebih. Ini yang 2 meter ya, dari sini ke sini 2 meter. Atau saya gedein lagi deh. Atau gini, daripada ribet ya saya pakai ini aja deh. Nah, karena ini kurang lebih udah gede lah ya pasti. Nah, ini dari sini ke sini itu atau pakai garis putus-putus ya, 2 meter nih. Terus kemudian ada lagi gitu ya kan, apa namanya, ada lagi lingkaran yang satu lagi dompet yang warna biru nih gitu ya kan, yang warna biru. Semisal kurang lebih seperti inilah ya. Nah, itu dari sini ke sini itu ini anggap aja lah lurus lah ya, 3 meter. Nah, bendanya itu segaris dia. Jadi ada di sini dan satu lagi ada di sini. Ini adalah si tas, ini adalah T-nya, ini adalah dompetnya, ini adalah pusatnya, ya. Nah, pada suatu saat percepatan tas dinyatakan dalam notasi vektor satuan. Oke, percepatan tas ya, berarti di sini ini AT gitu ya, percepatan linier. AT-nya adalah 2I tambah 4J. Nah, percepatan dompetnya AD-nya itu berapa gitu ya kan? Nah, ya sudah. Ini sebenarnya kita bandingkan ya, karena ini yang terjadi adalah percepatan kepada pusat lingkarannya, alias percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal kan ini nih ya. Berarti percepatan sentripetal itu kan adalah AS, itu adalah V kuadrat per R gitu ya kan. Nah, dari sini pasti ini ketika kita bikin ini berarti ini ada VT dong ya kan, ada VT. Kemudian di sini ada VD. Nah, VT sama VD ini pasti nilainya sama. Karena ketika dia muter pasti muternya juga di kecepatan yang sama dong ya kan. Nggak mungkin beda. Nah, ya sudah, berarti ini kita tulis aja nih, AT gitu ya, AT per AD gitu ya, per AD sama dengan VT kuadrat ya, VT kuadrat per RT per ini VD kuadrat per RD. Ya sudah, berarti ini bisa kita tulis seperti ini ya, per AD sama dengan VT kuadrat per RT dibagi dengan VD kuadrat per RD. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, AD gitu ya, sama dengan VT kuadrat per RT sama dikali dengan RD per VD dikuadratkan.
Maka ini kita habis dibagi dong yang kan R-nya kan R-nya ininya karena nilainya sama gitu ya kan. Nah, ya sudah, berarti dari sini berarti bisa kita katakan AT itu per AD sama dengan RD-nya itu adalah jadi D-nya berapa? Jadi D-nya tuh 3. Ini 2. Nah, atau bisa ditulis AD per AT itu adalah 2/3. Atau bisa kita tulis AD itu adalah 2/3 kali AT. Nah, artinya berarti secara nilai ataupun komponen-komponennya AD itu adalah 2/3 daripada AT. Maka dari itu berarti AD-nya itu adalah 2/3. Dulu bentar. AD RD ya kan, RD betul 3/2. Oke, RD per ini, terus ini tanya dompet ya. Oke, ya udah, dompetnya adalah 2/3. Nah, 2/3 harusnya dulu bentar, AD nya adalah 2/3. Nah, oke, udah, ini 2/3 kali AT nya. AT nya adalah 2I 2I tambah 4J. Nah, berapa AD-nya kan gitu ya? Nah, AD-nya adalah 4/3I tambah 8/3J. Jadi inilah jawabannya ya. Jawabannya nggak ada. Tapi coba saya cek dulu. VT V per R. Oke. Semisal kita bikin pakai V per R. Sorry, my bad. Di sini ada miskonsepsi. Sorry. Kalau kita bilang VT sama VD ini sama, salah. Karena kan kalaupun dia muternya di tempat yang luar, pasti lurusnya ini bakal lebih ketinggalan gitulah ya kan. Yang pasti sama itu adalah di bagian sini nih. Di sini kan pasti ada omega gitu ya, ada omega T gitu ya kan. Kemudian di satu sisi juga pasti di situ ada yang namanya omega juga, omega daripada si D-nya gitu. Nah, disinilah baru yang bisa dibilang bahwasanya omega T sama dengan omega D. Nah, jadi ini salah nih, sorry. My bad. Saya baru ngeh. Oke, berarti untuk di sini kita pakai omega ya. Nah, rumus AS di sini itu adalah omega kuadrat kali R. Jadi berarti AT itu per AD, atau kita bikin AD per AT aja ya. AD per AT sama dengan omega D dikuadratkan kali dengan RD per omega T kita kuadratkan kali dengan RT. Nah, karena omeganya sama, maka ini kita coret ya, sama-sama habis dibagi. Sehingga berarti dapat kita simpulkan AD per AT sama dengan RD per RT. Ya udah, berarti AD ini sama dengan RD per AD per AT di sini. RD-nya itu adalah 3. Per RT-nya itu adalah 2. Nah, berarti dari sini bisa kita bilang AD ini adalah AD di sini adalah 3/2 AT. Berarti AD-nya adalah 3/2 kali dengan 2I tambah 4J gitu ya. Maka secara perkalian skalar ya langsung aja kali kayak biasa. 3/2 kali 2 ya 3I. 3/2 kali 4 jawabannya adalah 6. Berarti di sini 6J. Ya sudah. Berarti dapat disimpulkan jawabannya adalah yang B. Yaitu adalah 3 meter per sekon kuadrat I tambah 6 meter per sekon kuadrat J. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti udah selesai ya untuk tes formatif yang di modul 3. Karena di modul ketiga itu cuman ada 2 kegiatan belajar. Nah, mungkin untuk coba saya cek dulu untuk rekamannya ya, ada sekitar 1 jam 9 menit ya, cukup lah ya. Nanti untuk penurunan rumusnya kalian bisa cek sendiri ya. Jadi
untuk nurunin rumusnya seperti apa. Cuman kalau menurut saya, kalau nurunin rumus itu kelamaan. Karena nurunin rumus ini konsepnya sama kayak kalau kalian ngerjain apa namanya, ngerjain yang ini loh, ngerjain yang langsung angka aja. Itu konsepnya sama dan bahkan langsung lebih cepat kalau kita langsung masukin angka dibandingin sama nurunin rumus dulu. Tapi kalau emang penasaran, ya monggo gitu ya kan. Atau nanti mungkin bisa japri saya ya terkait dengan penurunan rumusnya, karena saya punya catatan terkait dengan gerak parabola ini. Itu berupa penurunan rumusnya tuh ada, saya tulis, saya jabarin ya secara tulisan gitu. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ketiga gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, uh, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang sudah support saya via Traktir, via Saweria, ataupun via toko.id. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.